Dalam statistika, terdapat 3 garis besar pembahasan. Yang pertama, jenis data dalam statistik. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dan yang ketiga, bentuk penyajian data. Jenis data dalam statistik terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang kedua, menurut sumber data. Dan yang ketiga, menurut skala pengukuran. Jenis data menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, atau data non-angka. Contoh datanya yaitu data kinerja, data hobi, data suku, dan data status pernikahan. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinu. Data diskrit atau nominal adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya dalam suatu kelas setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri atas 30 pria dan 20 wanita. Dalam suatu kelompok terdapat 1.000 orang suku Jawa dan 500 suku Sunda. Jadi data nominal adalah data diskrit. Contoh lainnya seperti data jumlah anak dan data jumlah mobil. Data kontinu adalah data yang bervariasi menurut tingkatan dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya seperti data berat badan dan data jarak tempuh yang didapatkan dari hasil menghitung atau telah dilakukan pengukuran. Jenis data menurut skala pengukurannya. Yang pertama ada data nominal. Data nominal merupakan data pada suatu objek yang mana penomorannya tidak melambangkan kedudukan atau tingkatan tertentu, seperti pada data ordinal. Artinya, nomor yang diberikan hanya sebagai label atau kode saja. Sebagai contoh, pada data jenis olahraga, kode pertama melambangkan basket, kode kedua melambangkan bola voli, dan kode ketiga melambangkan bola kasti. Penomoran dalam hal ini dapat ditukar tanpa memperhatikan kedudukan antara masing-masing jenis olahraga. Contoh lainnya seperti data jenis kelamin. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomorannya berdasarkan urutan atau tingkatan tertentu. Data ini dapat diurutkan berdasarkan urutan yang logis dan sesuai baik itu dari terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan sebuah peringkat. Sebagai contoh, penomoran dalam tingkat pendidikan. Kode pertama mewakili SD, kode kedua mewakili SMP, dan kode ketiga mewakili SMA. Penomoran ini harus diurutkan seperti itu dikarenakan SD tingkatnya lebih rendah dari SMP. Namun, perlu diketahui bahwa hal ini merupakan penomoran atau simbol saja, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Yang ketiga ada data internal. Data internal merupakan data yang objeknya dapat diurutkan dengan memiliki perbedaan yang sama. Data internal ini termasuk dari bagian data kontinu. Data ini memiliki nomor atau pengukuran 0, tidak memiliki makna. Perlu diketahui pula bahwa data internal ini tidak memiliki nilai 0 mutlak. Artinya, jika atribut tersebut memiliki nilai 0, maka atribut itu ada nilainya. Sebagai contoh, jika suhu memiliki 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak ada suhunya. Akan tetapi, suhu bernilai 0 derajat berarti lebih rendah dari 1 derajat Celcius. Yang keempat, data rasio. Data rasio merupakan data yang terurut dengan selisih yang sama di setiap datanya.
Hampir sama dengan data interval, data rasio juga merupakan bagian dari data kontinu. Namun, perbedaannya jika pada data internal tidak memiliki nilai mutlak, maka pada data rasio memiliki nilai mutlak. Sebagai contoh, data yang memiliki nilai mutlak adalah data tinggi badan dan berat badan. Nilai 0 dalam berat badan dan tinggi badan berarti bentuk atau barang tersebut tidak memiliki berat dan tinggi. Jenis data menurut sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, atau data yang dapat secara langsung seperti data yang dihasilkan dari angket survei dan keterangan pelanggan bank Kalteng. Data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya, data catatan perusahaan berupa gaji. Maksudnya, data sekunder ialah data yang telah disusun atau telah ditulis oleh suatu perusahaan dan kita tinggal meminta data tersebut kepada suatu perusahaan tanpa Sumber data statistik. Sumber data statistik terbagi menjadi dua, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber-sumber terdahulu. Misalnya, dari buku, jurnal, dan lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintahan Daerah, perbankan, dan perusahaan, serta sumber lainnya. Selanjutnya data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti, yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pengambilan dan berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan cara pengambilan dapat dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring berkembangnya teknologi, metode wawancara dapat dilakukan melalui data-data tertentu, misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Maksudnya yaitu pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertentu kepada responden untuk dijawab. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan dalam bentuk buku, arsipan, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk sensus dan sampel. Sensus adalah pengumpulan data yang mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal yang dianggap perlu. Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili representatif gambar yang benar terhadap populasi. Penyajian data. Penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram.
Maksud dari bentuk tabel di sini yaitu bentuk penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam bentuk tabel dapat berupa tabel normanik, angka, dan tabel tali atau turus. Sedangkan penyajian data dalam bentuk diagram terbagi menjadi dalam bentuk diagram garis, batang, dan lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram adalah bentuk penyajian data berupa gambar dimensi yang mempresentasikan keseluruhan data. Secara umum, diagram dibagi menjadi 3, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dari tabel jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 sampai 2009 dapat kita ketahui bahwasanya penduduk terbanyak yaitu terdapat pada Kapuas dengan jumlah penduduk 339.824 jiwa, dan yang paling sedikitnya terdapat pada Kabupaten Sukamara dengan jumlah penduduk 43.253 jiwa. Selanjutnya yaitu Barito Utara, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah jiwa 122.776 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2004 dengan jumlah penduduk 110.147 jiwa. Selanjutnya yaitu Sukamara, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah jiwa 43.253 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 33.417 jiwa. Selanjutnya yaitu Lamandau, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 63.079 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 48.489 jiwa. Selanjutnya yaitu Saruyan, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 137.012 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 102.944 jiwa. Selanjutnya yaitu Katingan, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 148.912 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 125.049 jiwa. Selanjutnya yaitu Pulang Pisau, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 122.542 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 113.434 jiwa. Selanjutnya yaitu Gunung Mas, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 97.898 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 83.195 jiwa. Selanjutnya yaitu Barito Timur, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 93.898 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 17.678 jiwa. Selanjutnya yaitu Murung Raya, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 98.834 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 89.505 jiwa. Selanjutnya yaitu Palangkaraya, jumlah penduduk terbanyaknya terdapat pada tahun 2009 dengan jumlah penduduk 200.998 jiwa. Yang paling sedikit terdapat pada tahun 2003 dengan jumlah penduduk 168.440. Selanjutnya diagram garis. Diagram garis adalah sebuah bentuk visualisasi data yang menampilkan data dalam bentuk garis berkesinambungan. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Diagram garis terdiri dari sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal, dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Titik-titik data diletakkan di dalam area antara sumbu vertikal Y
dan horizontal X dan dihubungkan dengan garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan angka-angka. Diagram garis dapat digunakan di berbagai bidang seperti marketing, finansial, riset, di laba-laba sains, bahkan monitoring pemantauan cuaca. Dan ini bisa kita lihat di PPT, diagram garis menunjukkan jumlah penduduk Kalteng 2003. Jumlah penduduk dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik jumlah penduduk. Yang pertama, tentukan data jumlah penduduk yang akan disajikan bahan untuk grafik. Yang kedua, pilih jenis grafik yang sesuai dengan merepresentasikan data jumlah penduduk. Misalnya diagram batang atau diagram garis. Yang ketiga, buatlah sumbu X dan sumbu Y pada grafik dengan sumbu X menunjukkan waktu atau wilayah dan sumbu Y menunjukkan jumlah penduduk. Yang keempat, masukkan data jumlah penduduk pada sumbu Y dan waktu atau wilayah pada sumbu X. Yang kelima, plot data pada grafik dengan menggunakan titik atau garis yang sesuai. Yang keenam, beri label pada sumbu X dan sumbu Y untuk menjelaskan variabel yang diwakili oleh sumbu tersebut. Yang ketujuh, jika diperlukan tambahan legenda untuk menjelaskan arti dari setiap garis atau titik pada grafik. Kalau diagram batang juga dikenal sebagai bar graph, adalah jenis grafik yang digunakan untuk membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Diagram batang terdiri dari batang-batang vertikal atau horizontal yang mewakili nilai-nilai data dan sumbu vertikal atau horizontal yang menunjukkan kategori data. Ada beberapa jenis diagram batang. Yang pertama, diagram batang vertikal. Diagram ini memiliki batang-batang vertikal yang mewakili nilai dan data sumbu horizontal yang menunjukkan kategori data. Yang kedua, diagram batang horizontal, kebalikan dari diagram batang vertikal pada diagram batang horizontal. Batang-batang mewakili nilai-nilai data dan sumbu vertikal menunjukkan kategori data. Yang ketiga, diagram batang majemuk. Diagram batang ini menyajikan lebih dari satu pengumpulan data pada diagram jenis ini. Ada dua jenis data yang dibandingkan. Diagram batang cocok untuk mempresentasikan data yang memiliki label panjang karena setiap barang memiliki cukup ruang untuk diberi label di sumbu X tanpa terlihat berdesak-desakan. Diagram batang juga mudah dibaca karena struktur grafik yang meniru cara kita memproses informasi, yaitu dari kiri ke kanan dan mulai dari atas. Lanjut ke diagram lingkaran, juga dikenal sebagai pie chart, adalah jenis grafik yang digunakan untuk membandingkan proporsi data dalam kategori yang berbeda. Diagram lingkaran terdiri dari lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan, di mana setiap irisan mewakili proporsi data dalam kategori tertentu. Ukuran setiap irisan bergantung pada proporsi numerik atau kuantitas dari data yang dimiliki. Satu lingkaran menunjukkan bagian utuh atau 100%, setengah lingkaran menunjukkan proporsi setengah dari total atau 50%, dan seterusnya. Cara membuat diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan data yang akan dijadikan bahan untuk diagram lingkaran. Yang kedua, hitung proporsi numerik atau kuantitas dari setiap kategori data. Yang ketiga, hitung total dari semua kategori data. Yang keempat, hitung persentase dari setiap kategori data dengan membagi proporsi numerik
atau kuantitas dengan total dan dikalikan 100. Yang kelima, buat lingkaran dan bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa irisan yang mewakili proporsi setiap kategori data. Yang keenam, beri label pada setiap irisan untuk menjelaskan kategori data yang diwakili oleh irisan tersebut. Yang ketujuh, jika diperlukan tambahan legenda untuk menjelaskan arti dari setiap irisan pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran banyak digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan statistik.